bertemu kembali pada pelajaran PKN kelas 9. Di pertemuan keempat ini kita meneruskan materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Dalam bidang politik dan hukum, pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada. Adapun lembaga negara yang sesuai amandemen saat ini adalah DPD, MK, dan KY. Kemudian, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum ini juga diwujudkan dengan cara menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta melakukan pemilihan umum melalui demokrasi Pancasila. Salah satu contoh perwujudan nilai Pancasila di bidang politik dan hukum di lingkungan sekolah, yakni ketika kalian melakukan pemilihan ketua OSIS secara langsung dengan melakukan sistem demokrasi. Perwujudan nilai Pancasila yang kedua adalah di bidang ekonomi. Landasan perekonomian nasional ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Wujud dari nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi yang sering kita temui yakni adanya koperasi. Koperasi ini adalah soko guru perekonomian Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga adalah perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya, di mana diwujudkan melalui pembangunan nasional. Adapun tujuan dari pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk itu, diperlukan adanya proses modernisasi yang terus dikembangkan, di mana proses modernisasi ini tidak berarti westernisasi. Westernisasi ini kita menganut budaya kebarat-baratan sehingga melupakan budaya timur negara kita. Sedangkan perwujudan nilai Pancasila pada bidang pertahanan dan keamanan HAMKAM ini terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, di mana kedua pasal ini adalah kewajiban bagi rakyat Indonesia untuk melakukan bela negara terhadap negara Indonesia. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Demikian materi kita hari ini, silakan dicatat materinya. Kemudian tugas kalian adalah membacakan pasal 33 ayat 1 sampai 4 melalui voice note.